Halo halo, balik lagi sama aku Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan sama Riko udah masuk bab ke-83. Mau tau lanjutan ceritanya nggak? Ya mau lah. Yuk dengerin bareng-bareng. Di tengah perjalanan, Intan merasa sangat lapar karena belum makan siang. Ia pun memeluk lengan kiri Riko dan merengek. Mas, aku lapar. Kita makan dulu sebelum pulang boleh nggak? Ujar Intan merajuk. Kamu mau makan apa? Tanya Riko masih fokus mengemudi. Apa ya? Seafood yang kayak kemarin-kemarin itu mas. Aku mau makan disuapin Mas Riko. Jawab Intan tersenyum malu. Yaudah dibungkus aja ya. Kita makannya di rumah, balas Riko. Iya, kasih mas, ujar Intan senang lalu mengecup pipi Riko. Nih anak dulu aja gak mau diapa-apain. Dicium sedikit gemeter, nangis. Sekarang udah tahu rasanya main nyosor-nyosor sendiri aja, batin Riko sambil tersenyum. Setelah sampai di rumah makan seafood, Riko turun dari mobilnya dan menyuruh Intan untuk menunggu di mobil. Intan pun menyetujuinya. Sejujurnya, Intan merasa mual jika berdekatan dengan Riko. Di dalam mobil, Intan mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan di WhatsApp grup yang isinya Meli, Rita, Vina, dan Intan. Intan, besok ke rumah ya. Rita, ngapain? Intan, katanya minta oleh-oleh. Vina, oke, siap bos. Meli, oke Tan. Setengah jam kemudian Riko kembali dengan membawa bungkusan di tangannya. Saat Riko masuk ke dalam mobil, Intan menghirup bau kepiting chaos. Itu membuat air liur Intan mengalir. Mas ayo cepetan, aku udah gak sabar nih, ujar Intan pada Riko dengan semangat. Makanya jangan ngelewatin makan siang, itu bikin kamu kelaparan banget loh, terus sakit aja, balas Riko sambil menyalakan mobilnya dan melajukan ke rumahnya. Iya, gak bakal diulangin lagi, jawab Intan sambil tersenyum. Sesampainya di rumah, Intan segera turun membawa bungkusan kepiting chaos di tangannya menuju dapur. Riko merasa heran dengan Intan akhir-akhir ini. Ia lebih manja, kekanak-kanakan, dan sering merajuk ini itu. Padahal awal menikah, Intan begitu dewasa dan mandiri. Riko keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam rumah, lalu menaiki tangga menuju kamarnya. Sebelum makan, ia ingin mandi dulu. Di luar rumah, orang yang membutuhkan Riko mengirim beberapa foto ke Rosa melalui aplikasi WhatsApp. Di antara foto ketika Intan masuk ke dalam mobil saat akan pulang dari rumah Pak Bambang dan ketika Intan keluar dari mobil saat sudah sampai di rumah Riko. Setelah mandi, Riko turun dan duduk di meja makan di mana Intan sudah menunggunya. Mas suapin, ujar Intan pada Riko lalu membuka mulutnya. Iya bentar, mau disuapin pakai tangan atau pakai mulut? Tanya Riko menggoda. Mas Riko aneh-aneh aja. Namanya nyuapin ya pakai tangan atau sendok lah, balas Intan. Kamu belum pernah ya? Biar aku kasih tahu sekarang, ujar Riko lalu memasukkan daging kepiting ke mulutnya. Setelah itu ia menghadap ke arah Intan dan memegang kedua pipi Intan. Lalu Riko mencium bibir Intan dan memindahkan kepiting di dalam mulutnya ke mulut Intan. Intan membelalakan matanya karena kaget dengan cara Riko menyuapinya sekaligus menciumnya. Pipinya terasa panas dan akhirnya memerah karena malu. Intan mengunyah kepiting di dalam mulutnya tanpa ekspresi. Setelah melepas ciumannya, Riko melihat ekspresi Intan yang masih tertegun. Ia tersenyum lalu melanjutkan makan kepitingnya. Gimana? Enak? Tanya Riko sambil tersenyum. Enak kepitingnya, jawab Intan sambil mengunyah. Kalau ciumannya? Tanya Riko lagi. Apaan sih mas? Mesum. Kamu ngambil kesempatan dalam kesempitan. Wow, balas Intan. Kesempatan-kesempitan apa?
Itu metode cara menyuapi romantis masa kini. Kamu kan gak pernah pacaran, mana tahu. Bual Riko sambil menahan senyum. Oh, jadi Mas Riko sering kayak gitu sama Rosa, Tanya Intan menuduh. Kenapa? Kamu marah? Rosa kan cuma masa lalu aku. Sekarang kita nih udah nikah. Aku gak bakalan balik lagi sama dia. Aku juga udah janji kan gak bakal nyerahin kamu. Apalagi yang kamu takutin? Balas Riko. Aku gak suka kalau Mas Riko deket-deket sama cewek lain, ujar Intan. Kamu cemburu? Tanya Riko menyelidik. Ya enggak lah. Aku gak suka, jawab Intan. Ya itu namanya cemburu. Masih aja gak mau ngaku, balas Riko seraya tersenyum lalu melanjutkan makannya. Aku cemburu? Masa sih? Batin Intan. Nih buka mulutnya, perintah Riko. Intan pun patuh dan membuka mulutnya. Lalu Riko memasukkan daging kepiting ke mulut Intan. Setelah menghabiskan kepiting jumbo berdua, kini Riko dan Intan naik ke atas bersiap-siap untuk tidur. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu, oke? Makasih loh udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!